Shalom. Oke, hari ini kita belajar tentang pelepasan dari kuasa kegelapan dalam hidup manusia. Kemarin Sabtu, karena saya berpikir bahwa kalau semuanya harus dilakuin sekarang bagi mereka yang mau dilepasin kayaknya terlalu lama. Dan saya juga lumayan nanti terlalu capek. Makanya kemarin habis pelepasan saya langsung makan dikit, gak boleh banyak-banyak. Oke, saya ingin punya dasar masalah untuk pelepasan. Sebab begini, saya itu tahu pelepasan cuma teori waktu dulu di tahun 2004. Sampai akhirnya saya mengalami pelepasan sendiri tanpa ada satu orang pun. Dan saya gak pernah sekalipun mengalami pelepasan akibat ada satu orang hamba Tuhan doain saya. Jadi saya benar-benar belajar Tuhan melepaskan saya karena saya berhubungan sama Tuhan. Tuhan kasih tahu pengertian-pengertian, kemudian saya diurapi dan kemudian saya mengalami pelepasan. Dan itu 1 tahun lebih, hampir setiap hari. Nah, kenapa sih? Dulu saya tidak mengerti. Sebetulnya khotbah ini sangat jarang sekali pendeta itu mengkhotbahkan. Karena memang kadang-kala tuh mereka berpikir, oh itu bukan bagian saya, itu bukan skill atau panggilan saya gitu loh. Padahal itu nggak ada hubungannya. Yang namanya seseorang, yang namanya umat Tuhan atau jemaat, itu pasti ada yang dikuasai sama roh jahat. Nah, dasarnya apa sih? Matius 12. Waktu minggu lalu saya udah ngomong dasarnya juga, cuma saya akan lebih dalam lagi. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan manusia atau binatang, manusia, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tuhan Yesus mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, Tuhan mengatakan bahwa ada di dalam diri manusia itu roh jahat. Anggap ya. Jadi pelepasan itu tidak sesat. Pelepasan ini Tuhan pun mengatakan bahwa ada roh jahat yang bisa keluar masuk. Nah, Tuhan jadi menyatakan bahwa manusia itu bisa dikuasai oleh roh jahat. Manusia itu bisa dimasukkan atau kemasukan roh. Oke, ada ayat lagi yang lain. Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon. Oke, terjemahan Inggrisnya New King James, karena ini lebih jelas. Soalnya ada kata-kata yang terpotong. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away, dilepaskan from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ada 2 hal sebetulnya. Jadi gini, di situ firman mengatakan ada kuk atau beban yang membuat hidup orang Israel itu menjadi berat. Jadi ada kuk, ada beban. Nah,
itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada bisa yang namanya kuasa gelap yang membuat hidupnya itu berat, susah, ada beban, ada kuk, gak enak hidupnya. Kadangkala itu badan itu capek, roh jahat itu punya berat, kilogram lah istilahnya, punya beban, punya berat. Dan itu bisa ketika menggendong, menguasai seseorang, itu bisa membuat badan ini juga pun sakit. Karena kita pelayanan seperti ini, seringkali ya, dulu nggak ngerti tapi akhirnya ngerti. Kalau orang yang pernah keguguran, itu roh anak itu seringkali masih ada dan nempel di badannya. Pertama kali saya tahu itu adalah di mama saya. Ketika ngerti tahun 2005 masalah dunia roh, mama saya tuh punya pegel yang gak kelar-kelar. Nah waktu itu masih ada Yogi ya, datang ke rumah saya, ada roh yang nempel ke mama saya, dan itu membuat mama saya itu selalu berasa saya lupa bagian mana yang pegel sekali dan gak bisa dikerok kayak diurut, gak bisa, karena memang itu nemplok beban. Dan itu dengan pelayan demi pelayanan saya perhatikan ada orang-orang yang ketika dia mengalami keguguran itu roh ada. Believe it or not, serah. Tetapi itu memang terjadi. Beban atau kuk itu bisa menguasai seseorang. Nah, pelepasan itu artinya adalah proses melepaskan diri. Ya. Jadi pelepasan itu adalah proses untuk melepaskan diri dari sesuatu. Dari kalau orang itu sadar bahwa sedang terikat. Sehingga jadi gini, ketika seseorang mau dilepaskan adalah dia mengerti, dia menyadarkan bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan. Kenapa? Dia merasa ada yang terikat. Sebuah pohon, coba langsung ayatnya. Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik juga buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya. Jadi sebuah pohon dikatakan baik kalau buah pohonnya itu baik atau enak. Nah, pohon itu adalah diri kita dan buah itu adalah kehidupan kita. Nah, kehidupan kita dicirikan adalah apakah hidup kita tenang, damai sejahtera, diberkati, sehat, atau bahagia, atau susah. Itu semua bicara buah. Jadi buah itu tidak bisa dibohongin. Makanya kemarin saya ada ngomong agak keras ke di Sabtu. Karena saya ingin, jadi gini loh, prinsipnya saya ini sebagai gembala. Saya menginginkan hidup semua jemaat itu bahagia. Dan karena saya tahu bahwa sebetulnya yang menjadi penahan berkat, yang menjadi kesusahan dalam hidup kita karena ada roh-roh jahat yang ada di dalam diri kita, menguasai diri kita, itulah yang mencegah hidup damai atau diberkati. Kemarin waktu kita doain, ya, salah satu contoh si mamanya Ewin, Ii. Ketika didoain, ternyata itu namanya roh agamawi dari Buddha. Ternyata sama kayak puput modelnya.
Jadi pada waktu didoain tuh rohnya mulai bereaksi. Kayak orang tuh dia bilang tuh mau kabur, dia mau lari. Pas saya mau datangnya ini udah ketakutan katanya. Nah, pada waktu kita kan sekarang Yesus saya gitu loh. Waktu didoain, terus kita bilang, bilang lepas, dalam nama Yesus keluar. Kenapa saya harus mengatakan itu? Karena itu dibutuhkan yang namanya orang, keinginan orang itu mau dibebasin. Soalnya ada yang tidak mau ngomong. Kesadaran bahwa ada sesuatu di dalam diri kita, ini yang harus dikeluarkan. Kalau kesadaran itu kecil, oleh kemarin terus terang aja, tidak semua yang bisa keluar. Ada 2 orang. Karena memang nggak siap dan tidak kerjasama dengan saya. Amesi saya. Tujuan saya ngomongin adalah supaya kalian itu mendorong juga. Mempunyai keinginan untuk ngeluarin juga. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Kehidupanmu seperti apa itulah menyatakannya. Hidupmu susah berarti ada kuasa roh yang menguasai hidupmu. Suka atau tidak suka, firman Allah katakan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, itu kita seperti pohon di tanaman di tepi tepian air yang gak ngalamin tuh musim kering. Gak ngalamin. Firman yang ngomong, bukannya saya. Jadi orang kalau nggak ngalamin musim kering, sekarang lagi dalam keadaan susah, berarti dia tidak hidup di dalam firman. Atau ada kuasa yang menahan berkatnya itu untuk dia bisa nikmatin. Tapi kering. Tapi kan Indonesia lagi begini. Firman katakan, sesuai dengan kekayaan kemuliaan Tuhan, bukan kekayaan ekonomi Indonesia. Kalau percaya. Dan Allah bekerja sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi ketika kita tidak menyadari, maka saya katakan gini, punyalah keinginan yang kuat untuk kalian menyadari ini hidup gua nggak bagus. Ini masalah. Gua dari dulu sampai sekarang ini susah. Dapat kerjaan aja susah, dapat orderan aja susah. Ini berarti ada something wrong dalam diri saya. Atau masalah masing-masing lah. Dan ternyata itu yang tadi saya katakan ada 7 roh. Itu memang ketika kita pelepasan, ini satu lagi, ketika kita pelepasan itu harus ngisi firman. Kalau nggak diisi firman, kita kosong, setan masuk lebih banyak. Problemnya itu karena ngumpul di dalam diri kita roh seperti itu. Roh minder, ketakutan, khawatir, roh males. Itu ngumpul di badan kita. Kenapa? Kelihatan buahnya. Minder, gak berani. Kelihatan dari malesnya, ada roh males. Itu semua adalah fakta yang ada di dalam hidup kita. Makanya pada waktu dulu, saya tahun 2005, saya bisa pelepasan hampir tiap hari. Diurapi pelepasan. Kenapa? Setan ini banyak dalam diri saya. Orang pas waktu Tuhan ngomong saya gini, Rudy, umurmu berapa? 35 Tuhan. Waktu itu masih 2005 kan berarti 35. 35 Tuhan. Kenapa Tuhan? Sekarang pertanyaan gini, dari 0 sampai kamu 35, berapa banyak yang namanya kotoran dunia dalam dirimu? Waduh, banyak Tuhan. Banyak. Itu yang harus dikeluarin. Hah? Kalau kita pengen mau dibersihin,
itu mesti punya effortnya yang tinggi. Punya keinginan yang tinggi. Karena sadar, gua ini ada masalah. Pada waktu saya sadar, saya itu adalah orang yang sangat takut. Saya orang yang sangat khawatir. Super khawatir. Saya adalah orang yang gagal. Saya adalah orang yang minder. Saya adalah orang yang mengasihi diri sendiri. Saya tahu siapa saya. Saya sadar ini banyak yang gak benar dalam diri saya. Makanya saya mengalami, saya pelepasan demi pelepasan. Tidak ada satu orang pun. Itu masih di lantai 2. Itu saya datang ke sini. Tuhan urapin saya pelepasan. Dengan muntah-muntah. Lama. Setahun lebih. Karena saking terlalu banyaknya. Tuhan ingin saya bersih. Dan akhirnya. Selama 1,5 tahun itu. Saya mengalami urapan. Dan ujung terakhirnya adalah saya penyerahan total hidup saya sama Tuhan. Dan sejak tahun 2006 itu. Saya tidak pernah mengalami kesusahan lagi. Berapa lama kamu di Mahanaim? Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun. Apakah hidupmu makin naik? Atau hidupmu malah turun? Bukan turun, nggak pernah naik, malah turun, malah stuck atau turun. Atau next sedikit, turun lagi. Next sedikit, turun lagi. Kenapa nggak mau perubahan? Itu karena roh di dalam diri kamu, roh jahat yang ada dalam diri kamu, itu menghalangi. Ada yang namanya roh yang membenarkan diri. Diomongin, nggak mau tahu. Itu ada namanya roh bebal. Roh bebal tuh ada di kepala, otak. Kemarin istri saya, jadi kemarin tuh lihat ada roh macam-macam kayak yang binatang lah. Kemarin si Agus saya sampai roh pelepasan lagi masalah kemarahan. Kemarin tuh itu ada, dulu yang pertama kali itu seperti gorila tinggi gede, hitam, berbulu. Yang kemarin kurus tapi panjang. Itu ditarik keluar. Jadi saya bisa bayangkan, saya nggak tahu dulu kan, saya nggak pernah berpikir kayak gini. Berarti dari dulu saya pelepasan tuh apa tuh banyak macam itu roh yang lepas dalam tubuh saya. Karena saya sendirian, nggak ada istri saya. Saya lakuin tuh sendirian semua. Nah yang saya maksud gini, saya berusaha membersihkan diri saya. Karena saya sadar buah dalam diri hidup saya itu banyak yang gak benar. Buahnya enggak saya nikmatin. Bukan nikmatin, enggak ada buah dalam hidup saya. Hidup saya susah. Setan tahu kelemahan hidup kita. Setan tahu kelemahan kita masing-masing di dalam 5 aspek. Kamu lemah di mana? Uang kah, pekerjaan kah, di keluarga kah, di kesehatan, itu yang diserang habis. Itu yang setan akan nyerang aspek hidup kita. Disitulah dia tutup. Supaya kita nggak bisa diberkati, untuk kita nggak ngerti. Ditutup di situ. Problemnya, orang Kristen nggak ngerti pengajaran ini, walaupun mengerti nggak peduli. Sadar, seharusnya kita sadar, ini buah gua ini nggak bagus. Gua sekarang masih susah. Saudara sadar dong. Ini gua berarti ada yang nggak masalah dalam hidup nih. Ini ada yang nggak benar nih. Ini otaknya ada yang nggak benar. Itu yang seharusnya tuh kita tuh pengen membersihkan, membereskan, supaya hidup itu enak.
5 aspek hidup. Setelah saya ngerti, saya banyak ajarin ke anak saya. Keluarga, mereka ngerti. Terus yang namanya kesehatan, itu kita udah ulang-ulang. Yang sekarang mereka hidupnya lebih bagus, lebih baik. Maksudnya mereka jaga. Pekerjaan, kasih pengertian. Uang, kasih ngerti. Kenapa? Kalau mereka ngerti 5 aspek hidup ini, pasti bahagia, nggak mungkin susah. Ketika itu ada kebenaran yang di semua aspek ini ada, nggak mungkin susah, nggak mungkin. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Gak mungkin gagal. Jadi ketika ada yang salah dalam hidup kita, ya berusahalah. Tujuan saya khotbah, tujuan saya ketika ada orang yang datang kepada saya cuma ngomongin kan nih. Ini ada roh agamawi. Tujuannya apa? Saya nyatakan itu yang mesti diberesin. Saya merindukan bahwa kita ini bebas dari segala macam roh. Karena roh jahat itu mencegah, bikin benteng, bikin langit tembaga untuk membuat kamu tidak bisa terima apapun janjinya Tuhan. Problemnya kalau itu dalam diri kamu dan kamu nggak mencabut, itu akan tetap berkuasa. Dia ada akan membuat engkau ditahan, diikat di situ. Sehingga malas tetap aja malas. Minder tetap aja minder. Nggak punya keyakinan tetap nggak punya keyakinan. Diomongin nggak mau ngerti karena ada roh bebal. Nggak mau. Nah itu apa ya? Itu namanya roh orang kuatnya di dalam diri kita masing-masing. Yang seharusnya kalau kita mau nyadari, gue nggak boleh begini, gue nggak boleh begini. Jadi tadi ayat-ayat tadi itu menunjukkan untuk kita mengerti bahwa memang ada roh yang bisa menguasai. Waktu kemarin pelepasan, jadi ada yang memang akhirnya bisa lepas. Ternyata disitu saya bilang ketika doain si Pepe sama Ewin, setelah doain kemudian doain ke Ewin, rohnya sama, jenisnya sama, karena suami istri. Walaupun ada juga yang berbeda. Maksudnya gini, kenapa jenisnya sama? Karena memang masalah mereka di situ. Saya hanya menginginkan supaya kita semua tuh lepas bebas dari kuasa jahat. Kalau kita lepas kuasa dari jahat, aduh hidup tuh enak. Hidup itu nyaman, damai, sejahtera. Markus 1 ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Ini ciri daripada ketika setan itu keluar. Jadi dia berteriak, jadi dari mulutnya itu keluar. Kisah 8 ayat 7. Kisah Rasul 8 ayat 7. Ini ketika si Filipus ini dia melayani. Nah di sini ayat 7-nya, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi salah satu cirinya ketika kita yang namanya pelepasan, dari mulut kita mungkin kita akan teriak. Karena roh itu ketika dia gini, ketika kemarin kita lepasin itu seringkali roh gini loh, dia ngikat. Nah kalau si I itu rohnya itu dari depan, kata saya itu jadi beginiin gitu loh. Nah dia tuh ngikat lah, megang. Terus yang lain pun juga sama. Kalau nggak ada yang dari belakang, terus kakinya ini ngiketin kaki gitu loh. Jadi dia nggak mau lepas. Nah ini ketika begini, orangnya kita ini harus berusaha. Manusianya yang doain tuh harus berusaha. Ini mesti keluar, ini mesti lepas. Nah itu keinginannya harus kuat. Kalau nggak bisa. Jadi saya dari luar narik, kamu yang dari dalam itu
ngeberontak. Dan mengiyakan lepas gitu loh. Bukan disuruh lepas. Diam aja. Tidak bisa. Keinginannya tuh harus benar-benar kuat, pengen lepas. Selama roh itu dalam diri kita begitu kuat dan kita tidak, apalagi roh yang sangat udah lama puluhan tahun. Setengah mati. Apalagi itu banyak. Dan itu butuh keinginan yang kuat. Maksudnya begini, kita sadar nih, oke ini udah. Tapi tahu, ini gue masih belum ada yang belum. Kenapa? Gue masih minder nih, gue masih ada ketakutan nih. Berarti ini gak bener nih, berarti gue mesti lagi nih. Jadi gini, pelepasan tunggal sekali. Dan pelepasan itu juga kalau roh jahat itu gak keluar lepas, paling kamu muntah cuman dikit. Maksudnya bukan masalah volumenya. Maksudnya gini, yang keluar itu bukan roh jahatnya yang lepas. Itu paling cuman ya kayak apa ya, yang cere-cere lah, yang kecil-kecil lah. Tetapi bukan yang roh orang kuatnya, enggak. Ataupun sekalipun udah ada yang kuat, masih ada 5 lagi yang lain. Itu pun dengan satu jenis. Ada jenis males. Males itu punya ada beberapa roh. Belum lagi ada jenis kayak gini. Itu bisa dalam diri kita itu banyak. Taunya dari mana? Dari buahnya lah. Kalau kita mau jujur, kalau kita melihat diri kita memang seperti itu gitu loh. Bahwa di dalam diri kita tuh ada yang gak benar. Dan kalau kita nggak nyadari, nganggap ini biasa, ya sudah, itu roh akan selalu menghalangi berkat Tuhan. Selalu. Sampai mati, engkau akan nggak berubah. Saya ngomong gini karena saya pernah ngalamin. Dan saya lakukan pembersihan di diri saya. 1,5 tahun. Dan saya lepas total. Kita itu, makanya gini, firman katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Artinya apa? Tuhan menginginkan. Terus kemudian Tuhan bicara masalah pohon anggur. Dibersihkan lagi supaya bisa berbuah lebih banyak. Dan Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, tapi aku mengarahkan diri di depanku. Artinya, kita pengen dibersihkan, dilepaskan dari hal sifat karakter yang jelek supaya apa? Bisa berbuah lebih banyak lagi buat Tuhan. Jangan mau hidup susah. Jangan mau hidup susah di bumi. Karena itu enggak alkitabiah. Firman Tuhan katakan kita berbahagia. Tuhan memberikan yang namanya masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera, bukan kesusahan, bukan ketakutan tertekan. Enggak, itu firman mengatakan kita semuanya Allah rancangkan bahagia. Tetapi untuk kita tidak mau hidup susah, kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup bahagia itu bukan terjadi dengan sendirinya. You must pay. Bayar. Enggak gratis. Jadi roh jahat itu menggoncang orang itu, waktu pelepasan Tuhan Yesus itu adalah orang itu, roh itu menjerit. Nah, jadi coba saya langsung lihat Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11, 16 sampai 20. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dijelasin sama Tuhan Yesus di ayat 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam
perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang saya maksud begini, ini dasar ayatnya bahwa sebetulnya kita pelepasan itu bisa muntah, karena itu harus keluar dari mulut kita. Ketika yang tadi setan keluar itu dengan suara nyaring, artinya dari mulut itu keluar. Tuhan katakan bukan yang masuk tapi yang keluar. Yang najis itu yang keluar. Itu dasar ayat firman Tuhan bahwa pelepasan itu bisa muntah. Saya katakan bisa muntah. Lebih baik bukan begini. Itu terlihat kalau kita melihat ada jadi gini, sesuatu yang enak dalam perut kita. Itu kan gak enak. Tubuh itu langsung memberikan kode, keluarin. Nah, mau gak mau kita jadi muntah. Bukan dimuntah-muntahin ya. Colok, biar muntah. Ya. Tetapi sesuatu yang najis, yang gak benar di dalam diri kita, itulah yang harus dikeluarkan. Karena tubuh roh kita, Roh Kudus dalam diri kita, ada yang najis, itu yang harus dikeluarin. Jadi kesadaran kita bahwa ada yang gak benar, ada yang najis di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, untuk yang harus dikeluarin. Jadi ada dasarnya. Bukan ketika kok nih gereja oe-oean, nggak bener nih, sesat nih. Kadang-kala orang tuh udah terlalu mudah menjudge, menghakimi, tapi dia orang nggak ngerti gitu loh. Tetapi semakin saya ngomong itu semuanya ada ayat-ayat firman Tuhan ya. Semua ada dasar ayatnya. Nah, masalah roh jahat. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini roh-roh yang ada di luar tubuh kita. Efesus 4 ayat 22 dan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini dikatakan menanggalkan manusia lama. Manusia lama ada sifat lama, hal-hal yang jahat di dalam diri kita. Itu yang harus ditanggalkan, arti dilepasin. Takut. Yang firman katakan roh ketakutan, itu berarti ada roh, namanya roh ketakutan, dan itu ada di dalam diri manusia. Kalau orang itu selalu takut dan takut, pokoknya mikirnya takut, mikirnya khawatir, itu berarti ada roh ketakutan, itu berarti adalah manusia lama. Nah, manusia lama ini di dalam diri kita, itu yang harus dikeluarkan, itu roh jahat yang ada di dalam daging kita, bahkan menguasai. Itu bentuknya roh. Roh punya kepala, kaki, tangan. Tetapi kalau ada yang sifatnya bebal, itu kadang-kadang cuma hanya menutup otak nih, pikiran. Jadi ada selaput hitam yang menguasai. Nah, biasanya kalau yang namanya sudah berbentuk roh yang gede, tinggi, yang begitu kuat, itu adalah roh yang kuat. Nah, seberapa kuatnya itu udah tergantung. Kalau yang dibebalnya itu seberapa gelapnya. Lapisannya itu seberapa tebalnya. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus dilepaskan dari manusia lama. Dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah.
Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Tuhan pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu. Tuhan menyatakan, mari datang kepadaku. Ya. Tuhan itu mampu melepaskan. Kami beban berat yang dikuasai roh. Tuhan yang memberikan kemampuan. Artinya maksud saya gini, fokuslah sama Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya mau dilepasin. Itu harus dari kerinduan hati kita. Kesadaran memang di dalam diriku ini ada yang enggak benar. Kalau belum ada buahnya, berarti masih ada. Suka tidak suka, seperti itu. Sehingga saya melihat begini. Kemarin saya ngomong, ini sebetulnya ada jalan pintas. Daripada kamu harus tetap ya, sebetulnya begini. Memang firman harus masuk ke dalam pikiran kita, diolah, direnungkan sampai terjadi remah masuk ke dalam hati kita. Kemudian ketika masuk dalam hati kita, kita akan mulai perangin itu setan. Misi roh ketakutan. Kita perangin. Tetapi itu roh ketakutan ada dalam diri kita. Sehingga kita jadi sering bentrok. Satu sisi kita ngomong aku percaya, tapi satu sisi ini bilang enggak. Ada ketakutan. Jadi ada yang positif, ada yang negatif di dalam diri kita. Yang muncul di dalam pikiran kita. Saling berlawanan. Anggap enggak? Kalau di dalam diri kita udah enggak ada setannya, dia mau perangin apa? Kita mau perangin apa? Kita sudah punya keyakinan pasti bisa. Jadi selama kita masih ada setan, bisa nggak? Pelan-pelan bisa, pelan-pelan. Jadi kita tetap kasih makan firman Tuhan, ini roh jadi lama-lama lemah. Tapi kalau ini rohnya, kemudian kita enggak dengar firman Tuhan, ini rohnya bisa naik lagi. Maksud saya begini, kalau enggak ada, jadi ada dua kekuatan. Satu kekuatan roh jahat dalam diri kita. Ada juga kekuatan yang lain yang ngomong negatif kepada kita. Jadi yang setan di luar yang ngomong negatif kepada kita. Yang tadi roh jahat di udara ngomongin negatif. Kemudian kerjasamalah sama yang roh di dalam diri kita. Udah saling kerjasama akhirnya membuat lebih berat untuk kita mengatasinya. Lebih baik kita keluarin itu roh jahat. Jadi di dalam diri kita enggak ada roh jahat, yang ada Roh Kudus doang. Ada yang namanya roh jahat yang ngomong khawatir, kita bisa tolak. Dengan mudah. Tapi kalau di sini ada setan, itu setan luar sama setan dalam itu kerjasama. Membuat kita harus bersusah payah untuk mengatasi ketakutan. Ini cara paling cepat. Yang lebih mudah dan lebih tidak membawa tidak bikin capek. Pelepasan, tapi harus tuntas. Sebab ketika itu tuntas, nggak ada roh yang menguasai diri kita. Itu berkat Tuhan otomatis turun datang kepada kita. Tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta. Karena itu sudah ada di balik. Jadi gini, ini roh jahat. Ini nutupin. Berkat Tuhan ketutup. Ketika berkat mau ngasih, enggak bisa. Kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran.
Akhirnya ini ketidakpercayaan menghalangi. Tapi ketika kita bantai itu setan, hilang. Berkat langsung masuk, langsung turun. Tidak perlu dikomandoin. Karena firman Efesus 1 ayat 3, dia sudah telah mengaruniakan seluruh berkat rohani. Sudah telah disediakan. Tinggal kita mau enggak membebaskan diri kita dari langit tembaga. Jangan mau dikuasai setan. Hidup untuk Tuhan itu jauh menyenangkan. Karena hidup untuk Tuhan, setan gak bisa menjamah hidup kita. Gak bisa. Jadi saran saya, gak cukup hari ini kita pelepasan. Punyalah niat yang kuat, effort yang kuat. Berhubungan sama Tuhan, bergaul sama Tuhan dan minta lepasin, bersihkan lagi diri saya Tuhan. Saya mau hidup lebih. Saya mau mengalami kesempurnaan demi kesempurnaan. Kalau firman katakan, dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu maksudnya. Akhirnya kita adalah orang yang bisa dijadiin contoh. Yang bagus, yang benar. Dan itu membawa kemuliaan nama Tuhan. Bukan menjadi contoh. Kamu lihat ini Kyle. Sampai sekarang Kyle gak berubah. Artinya saya kasih contoh dari kalian itu adalah ini contoh yang gak benar. Tapi ketika kalian mengalami perubahan, merontokkan, melepaskan semua yang gak benar, kalian mengalami perubahan, terlihat buahnya. Sehingga saya bisa katakan, Kyle, orang ini berubah Kyle. Karena kemarin papi omongin ada ini. Dan dia mau Kyle. Dan akhirnya dia lepasin Kyle. Dan dia bertahan Kyle. Sampai akhirnya dia bisa dapat buah Kyle. Ini namanya tuh Kyle. Berjuang. Siapa yang saya bisa jadikan contoh di sini? Karena saya kalau ngajar anak selalu pakai contoh, bukan ayat. Setelah contoh ayat baru masuk. Kalau nggak sifatnya teori. Jadi saya rindu kalian. Hati saya adalah kalian bebas dari kuasa gelap. Kalian harus dapat apa yang Tuhan janjikan, yang kalian harus punya. Semua ada dasar firman-Nya. Saya rindu kalian semua adalah bahagia. Amin. Nanti pada waktu pelepasan, nanti kita penyembahan dulu, kita pelepasan. Kadang-kala gini, sebetulnya kalian tuh bisa pelepasan sendiri. Oke lah, nanti kita akan bantu. Nanti sama istri saya. Tapi saya butuh kalian itu memang punya niat, effort yang kuat. Kalian sadar dan benci itu dosa. Benar-benar benci dan pengen keluarin itu semua. Kamu pengen bebas. Saya gak mau ada roh ketakutan. Saya gak mau ada roh yang gak benar. Saya pengen bebas. Saya gak mau ada roh kekecewaan. I'm free. Saya mau dibebaskan. Kalau itu kuat dan kita memberontak dari ketang setan, bisa keluar. Makanya kemarin waktu kita doain tuh, ya akhir itu saya baru cerita macam-macam, ada roh ini, roh itu yang kayak bentuknya aneh-aneh gitu ya. Ternyata roh agamawi itu, dia bilang itu rohnya tuh kupingnya panjang, itu serem. Terus ada taring. Jadi coba cari di Google kayak apa. Ada. Gitu loh. Dan itu bisa lepas. Karena ada dorongan yang kuat dalam dirinya tuh pengen lepas. Maka si I bisa lepas dari roh itu. Yang ternyata gini loh. Dulu tuh gak kelihatan.
Nggak kelihatan. Tuhan hidup berapa kali? Nggak pernah kelihatan. Nggak tahu ini kali ini kelihatan. Demikian juga waktu si PP yang lain, itu nggak kelihatan awal-awalnya. Dulu-dulu nggak kelihatan. Tapi nggak tahu kemarin itu pada kelihatan. Yang orang kuat nih ya. Kelihatan. Masing-masing beda. Ada yang sangat kuat, ada yang biasa-biasa aja. Tapi memang ada yang pengen pembersihan, tapi ada yang memang kuat sekali. Gitu. Yang kuat sekali itu yang saya mesti pakai tenaga juga gitu loh. Untuk nariknya. Itu capek sebetulnya. Makanya saya pikir dalam kemarin Sabtu mungkin sebagian dulu dah kita beresin. Nah, jadi ntar harus sadar saya pengen beres gitu. Amin. Kalian masing-masing tahu. Ya, saya nggak tahu nanti seperti apa. Jadi prinsipnya adalah apa ya? Saya itu cuma orang luar. Kamu yang orang dalam yang ada di dalam itu yang ngeluarin gitu loh. Saya cuma bantu keluarin. Tetapi yang mendorong itu untuk keluarin ya kamu sendiri. Kamu yang mesti nendang itu setan gitu. Jadi gini, ada preman masuk ke dalam gitu loh. Nah preman ini disuruh keluar, dia nggak mau keluar gitu loh. Keluar lu, salah. Nah saya polisi lah, saya datang gitu. Itu preman, nah penghuni kamu yang ada di rumah, ada di dalam, saya di luarnya. Kita sama-sama itu menarik nih preman nih supaya keluar gitu loh. Jadi kerja sama. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi benar-benar ayo sama-sama kerja sama dengan sayanya supaya ini bisa keluar dengan mudah, nggak susah. Amin. Mau? Ya. Saya rindu semuanya bisa dilepaskan. Oke. Demikianlah firman Tuhan mengenai pelepasan. Amin.